Baik teman-teman, kita akan coba praktek Google Form. Bagaimana cara membuatnya? Kita masuk ke email kita. Saat sudah masuk ke email kita akan muncul seperti ini. Dia sudah masuk, lalu kita pilih ini 9 kotak apa? 9 kotak ini ya. Klik, lalu akan muncul lainnya masih kosong. Lalu kita akan buat klik tambah, lalu di klik lainnya, lalu klik Google Form. Oke. Nah, ini adalah tampilan Google Form. Oke. Di Google Form ada dua hal, yaitu pertanyaan, yang kedua ada respon. Gitu ya. Kita akan buat pertanyaan dulu dari formulir pertanyaan yang akan kita ajukan. Oke, form yang akan kita buat kali ini adalah form pengamatan anak yang akan diberikan kepada orang tua, ya. Akan diberikan kepada orang tua. Oke, kita tulis format pengamatan anak. Ini judulnya supaya sama dengan di atas, diklik gitu. Ya, jadi sama judulnya, nggak usah ngetik lagi gitu. Kalau diklik otomatis dia nyambung. Oke, itu untuk judul. Lalu deskripsi dari form itu adalah rekap pengamatan anak selama 1 minggu. Jadi ini isinya. Kalau teman-teman, ini ada pertanyaan dan ini ada tanggapan. Tapi sebelum ke sini, teman-teman ingin menulis menu seperti ini, itu ingin membuat catatan saja, tapi bukan merupakan bentuk pertanyaan dan tanggapan. Teman-teman cukup pilih yang ini aja, ya. Ini teks, klik teksnya. Kalau misalkan teman-teman mau memberikan keterangan pengisian di sini, oke. Lalu teman-teman klik di sini, berikan keterangan. Jadi ketik satu-satu ya. Mohon maaf supaya cepat, saya langsung copy paste. Ini ada 6 catatan. Nah, ini judul, deskripsi, ini adalah teks penjelasan. Ini belum berupa pertanyaan dan jawaban, hanya berupa penjelasan gitu ya. Nah, yuk kita mulai sekarang masuk ke membuat pertanyaan dan tanggapan. Baik, caranya kita klik ini untuk menambah. Di sini ada pertanyaan, misalkan pertanyaan tanggal pengisian. Nah, tanggal pengisian. Yang harus diperhatikan adalah teman-teman, kita akan mengisinya dan jika kita mengetahui menu ini berarti kita sudah selesai mampu untuk mengerjakan. Yuk kita belajar satu-satu. Kita akan coba klik ini, tanggal pengisian, lalu ada jawaban singkat. Ada jawaban singkat untuk menjawab beberapa gitu ya, pertanyaan yang singkat. Kalau jawabannya mau yang panjang berarti teman-teman harus pilih paragraf ya. Jawaban singkat paragraf ya. Ini dulu. Oke, kita pilih ini. Oke, ini adalah tanggal pengisian. Ini pertanyaannya dari kita untuk dijawab oleh orang tua. Nah, jika teman-teman ingin memberikan penjelasan kembali gitu ya, sebenarnya sih nggak perlu, tetapi kalau ragu gitu ngisinya orang tua nanti salah, maka teman-teman berikan keterangan berupa deskripsi. Ya, ini nggak bakal muncul di pertanyaan, tapi ini adalah sebuah keterangan saja. Ya, tapi nanti muncul saat orang tua mengisi, misalkan contoh tanggal pengisian, contoh pengisian, misalkan, kasih keterangan 1 sampai dengan 25 April 2020. Ini fungsinya adalah untuk mempermudah nanti kita sortir dan juga supaya orang tua tahu bahwa menilainya itu dari, kita tahu bahwa periode penilaiannya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu.
Oke, selamat kita sudah bisa membuat menu tanggal pengisian, gitu ya. Lalu kita di bawahnya kita mau klik, nama anak didik dan kelompok kelasnya ya. Cara mudahnya nggak usah ketik ini lagi, teman-teman boleh karena ini menunya sama untuk jawaban singkat, klik saja di sini, klik gitu ya. Tapi hilangkan deskripsinya ya. Saya ulangi lagi, kita akan copy ya. Di sini kan data tanggal pengisian. Nah, kalau ini kan pertanyaan yang berbeda. Nah, berarti kita ini pertanyaan yang keduanya apa? Ini nama anak didik. Nah, tadi saya terlalu cepat, saya ulang lagi. Nama anak didik. Nah, ini adalah menu yang kedua. Jadi caranya adalah dengan duplikat saja copy itu atau bisa juga dengan tanda plus ini ya. Nama anak didik kita isi apa? Jawaban singkat. Tapi kita nggak mau ada deskripsi ini gimana? Deskripsinya dihilangkan. Gitu ya. Saya ulangi. Tadi kan seperti ini, ada deskripsinya ya. Lalu saya hilangkan. Oke. Checklistnya dihilangkan seperti ini. Oke. Dan lalu kita copy lagi. Nah, di copy lagi ini udah nggak ada deskripsi karena yang di copy itu sekarang nggak ada deskripsinya. Kalau tadi ada deskripsinya, gitu ya. Jadi cara mengisi deskripsi di sini. Jika nggak mau, ya nggak usah dicentang. Sedangkan yang kedua ini adalah kelompok kelas. Nah, ini kelompok kelas. Kelompok kelasnya mau ditentuin nggak? Gitu. Kalau teman-teman punya kelompok kelas yang sama atau pilihan saja, maka di sininya kita sortir langsung. Kita pilihan untuk memilih ya, misalkan kelompok kelompok 4-5 tahun, kelompok 5-6 tahun. Jika ingin mengisi yang 3-4 tahun dan sebagainya, silahkan teman-teman untuk isi aja. Oke. Ini kita pilihnya pilihan ganda ya, karena memilih salah satu gitu ya, untuk memudah mensortir juga nantinya ya. Ulangi, kita pilih yang pilihan ganda, pilih salah satu. Udah kan? Oke, kita coba ya selanjutnya ya. Setelah kelompok kelas, kita mau orang tua menjawab pertanyaan pertanyaan dari kemampuan life skill gitu ya. Bagaimana caranya? Kita berikan penjelasan dulu ya di antara eh, ini kan biodata gitu ya. Dan kita buat semacam pertanyaan dulu. Kita kasih teks di tengah-tengah ya. Teks ini bukan pertanyaan tapi berupa teks. Maksudnya untuk mengantarkan eh, apa yang harus dilakukan oleh guru, orang tua gitu ya. Contoh ini kemampuan life skill. Nah, orang tua nanti akan mengamati kemampuan life skill anak-anak. Maka kita kasih pilihan ya. Kita kasih deskripsi maksudnya ya. Silahkan pilih ya atau tidak. Tidak. Pada perkembangan kemampuan life skill. Gitu. Ini penjelasan. Ini bukan bukan pertanyaan tapi penjelasan berupa teks. Ya, saya ulangi ini berupa teks. Lalu kita tambahkan lagi di sini ya, boleh tambahkan ini, beri langsung klik gitu ya, muncul. Yuk kita buat pertanyaan misalkan eh, terbiasa mengatakan
Terima kasih. Nah ini dia, ini nomor satu gitu ya. Pilihannya apa? Pilihannya kan ya tidak, maka kita pilih pilihan ganda, klik ya, lalu tidak. Jadi ini akan memilih ya atau tidak. Kita coba lagi ya. Cara untuk mengcopy paste-nya cukup ini, duplikat. Nah, kita klik nomor 2, misalkan terbiasa berkata baik apa gitu ya. Kita tolong misalkan pilihan ganda. Sekali lagi ya. Jadi teman-teman kalau sudah ini pertanyaannya kan ada 11 ya. Kalau ini teman-teman nanti sesuaikan dengan pertanyaan yang di materi Dokter Irma. Dan pertanyaan ketiga itu apa gitu ya, saya lupa lagi. Contoh ya, ini hanya contoh ya. Dapat memakai pakaian sendiri. Nah, bentuknya apa? Pilihan ganda. Ini udah pilihan ganda karena tadi udah copy duplikat dari sini. Seperti itu, mudah kan? Nah, gitu ya. Nanti sampai 11 life skill dikerjakan, lalu teman-teman masuk selanjutnya. Setelah life skill dikerjakan, berarti kita penilaian yang kedua adalah karakter. Bagaimana caranya? Ingat, dari pertanyaan kemampuan life skill ya tidak, kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pengamatan karakter ya, pendidikan karakternya gimana. Oke. Oke, triknya adalah sebelum masuk ke pertanyaan, teman-teman kasih teks lagi. Ya, kita nggak pakai bagian ya, karena biar sekaligus ngisinya. Bagian itu adalah satu kolom, kalau mau ngisi teman-teman itu ada next, berikutnya, berikutnya gitu. Kita nggak pakai itu. Kita cukup satu lembar saja, biar orang tua bisa langsung mengisi gitu ya. Jadi satu lembar gitu. Nah, ini contohnya kita nggak pakai bagian, tapi kita langsung teks. Jadi ini langsung ngisi itu langsung lebih mudah gitu ya. Kita sekarang apa ya? Kemampuan benar nilai-nilai. Oke, jelaskan di deskripsi. Itu maksudnya adalah silakan pilih ya atau tidak terkait pengamatan nilai karakter yang teramati. Oke, ini adalah silakan pilih ya atau tidak terkait pengamatan nilai karakter yang teramati. Oke. Seperti tadi, ini adalah pengantar untuk menjawab kemampuan penilaian karakter. Yang tadi adalah kemampuan life skill. Yang ini adalah kemampuan nilai karakter. Kita kasih penjelasan dulu dengan cara menulisnya di sini teks klik ya. Teksnya diklik, gitu. Teksnya diklik seperti ini. Saya ulang ya. Teks. Lalu tulis seperti ini ya. Kita hapus dulu ya. Nah, nah ini dia. Lalu kita pakai ini. Tambahkan lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Apa pertanyaannya? Gitu ya. Apa? Misalkan terbiasa tuh. Satu, terbiasa melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Coba lihat. Kita mau ini pertanyaannya, lalu tanggapannya berupa atau responnya berupa ya dan tidak.
Cara milihnya adalah di pilihan ganda yang ini ya, ya dan tidak. Ini udah otomatis tadi. Lalu kita pilih lagi untuk mendapatkan format yang sama seperti ini, pilih lagi ya, tidak. Misalkan 2 terbiasa bersikap ya, seperti itu. Tolong teman-teman sesuaikan dengan materinya Dokter Irma ya. Oke, yang nomor 3 misalkan kita pertanyaannya saat kita klik duplikat ini otomatis formatnya langsung seperti ini ya. Jadi teman-teman nggak terlalu capek untuk mengetik kembali. Misalkan terbiasa berperilaku seperti. Nah, misalkan ini. Jadi ini adalah pertanyaan. Silakan sampai 11 nanti kerjakan. Oke. Selanjutnya adalah kita akan membuat bagaimana caranya supaya orang tua bisa upload gitu ya. Upload foto, upload video. Oke, sebelumnya seperti biasa antara jeda pertanyaan satu ke pertanyaan lain kita berikan teks ya. Teks untuk penjelasan apa yang dilakukan selanjutnya gitu ya. Contoh kita berikan pertanyaannya gini. Upload foto upload foto kegiatan anak misalkan gitu ya kan kita sorry kurang upload foto kegiatan anak. Oke, deskripsinya penjelasannya silahkan upload foto kegiatan. Jika foto beberapa kegiatan bisa dibuat kolase terlebih dahulu. Misalkan seperti ya untuk memberikan kejelasan kolase atau grid gitu ya, foto grid apa istilahnya ya yang tepat, mohon maaf jika keliru. Oke, ini upload foto kegiatan. Nah, kita ini berupa teks ya, bukan pertanyaan, ini penjelasan. Nah, untuk pertanyaannya, jadi ini ada untuk pemisah antara pertanyaan satu dan pertanyaan lain berupa teks. Lalu kita coba lengkapi. Ini pertanyaannya berupa upload video. Apa yang kita lakukan? Pilihan gandanya diklik, lalu upload file. Setelah seperti ini, izinkan responden mengupload file ke drive, klik lanjutkan. Saya ulangi lagi, izinkan responden mengupload file ke drive, lanjutkan. Oke, kita lanjutkan nanti muncul apa namanya pertanyaan dan upload videonya. Ya, kita tuliskan saja di sini. Silahkan silahkan upload foto. Nah, gitu. Atur dulu ya, izinkan hanya jenis file tertentu. Diklik di sini, lalu pilih gambar. Jadi gambarnya diklik. Jadi kita tidak ingin ada file yang lain yang masuk selain gambar. Gitu ya. Kapasitasnya ya cukuplah 10 megabyte. Nanti kan sebenarnya sih nggak ada yang di bawahnya gitu ya. Tapi ini kapasitas maksimalnya. Jadi jika lebih dari 10 megabyte mohon maaf nggak bisa masuk. Gitu ya. Ini contohnya silakan upload foto. Oke. Nah, sudah selesai satu. Oh ya, kita sekarang mau upload video ya. Oke, sebelum upload video biasakan kita mau ada teksnya seperti ini. Kita kasih teks gitu ya. Kita kasih keterangan di sini.
upload eee, video kegiatan anak. Oke, kita copy saja ini keterangan. Oke, lalu teman-teman tambahkan di bawahnya, pilih upload file. Klik aja dulu ini dulu, upload file, gitu, nanti akan muncul dan ini kita tuliskan. Silahkan upload video. Teman-teman perhatikan jenis filenya apa? Video saja yang kita minta. Jadi takutnya nanti yang lain-lain masuk, mendingan belajar video. Ya, klik video, kapasitasnya boleh 100 megabyte berarti 10 megabyte. Jika memang 4 sampai 5 menit itu lebih dari 10 megabyte maka ya pilih 100 megabyte. Tapi punya keterbatasan ya. Ya mohon dicek dulu. Saya pilih 10 megabyte dulu ya. Oke. Nah, udah selesai seperti ini. Oke. Kita sudah membuat bagaimana form ini. Ada yang lupa. Setelah kita upload foto, di bawah ini harus ada keterangan. Di bawah ini terus ada keterangan. Ya, catatan kan? Catatannya. Nah, berarti kita klik di sini. Teman-teman klik di sini. Ya, tambahkan pertanyaan. Tambahkan pertanyaan apa? Silakan berikan catatan. Gitu. Silakan berikan catatan atau keterangan kegiatan yang dilaksanakan. Maaf, foto kegiatan yang dilaksanakan. Oke. Seperti itu ya, berbanyak paragraf. Ini sudah muncul. Pastikan saja ini paragraf. Ya, teman-teman mungkin teman-teman apakah orang tua tahu ya cara ngisinya kayak gimana? Maka teman-teman boleh masukin di sini deskripsi ya. Di sini klik lalu deskripsi. Kita tuliskan deskripsinya. Maher membuat robot Lego dan berkata robotku bisa terbang. Misalkan, misalkan seperti itu ya. Maher membuat robot Lego dan berkata robotku bisa terbang. Gitu. Lupa ini kasih contoh pengisian. Jadi orang tua itu kita mohonkan untuk membantu memantau perkembangan anak, tapi kegiatannya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Saya kasih tips dan triks gitu ya. Jika kita ingin menambahkan ini ke bawah, eh, kan kita lupa ya tidak menambahkan foto catatan keterangannya, maka kita copy saja duplikatkan ini. Lalu di sini ada dua kan, ada dua, kita pindahkan satu ke bawah dengan cara geser ke bawah sini. Nah, ini upload video ya kan. Oke, kurang bawah satu lagi atau ini dipindahkan. Nah, gitu. Jadi upload kegiatan anak, silahkan upload video dan keterangannya. Ini masih foto, kita lupa. Oke. Itu ya caranya seperti itu. Nah, saya ulangi lagi ya. Jika teman-teman misalkan saya mau nambahkan upload video lagi, gimana caranya? Ya udah, tambahkan. Teman-teman bisa di sini duplikat langsung ya, tapi pindahkan di sini keterangan, copy langsung,
pindahkan ke yang tadi, pindahkan yang ini, pindahkan yang ini. Atau kalau teman-teman agak bingung dan kaku gitu ya untuk copy ini, teman-teman mungkin bisa klik di sini, ditambahkan, teman-teman harus tambahkan di sini. Oh, sorry, teman-teman bisa di sini pilih upload file, harus ketik lagi, misalkan silakan upload video, ubah lagi videonya gitu. Ini agak lama sebenarnya, jadi teman-teman cukup memposisikan. Ingat ya cara memposisikannya, upload video, eh, silahkan, silahkan mendengarkan. Silahkan upload video, silahkan mendengarkan. Ini bisa di copy, duplikat di sini ya, duplikat muncul di situ. Nah ini ada dua ya, duplikat muncul di situ, muncul di dua. Nah, tinggal teman-teman mengaturnya. Upload silahkan. Oh ini bukan, ini ada dua, berarti ini harus ke bawah. Nah pindahin ini ke atas. Itu caranya, ini triknya ya, trik cara cepatnya. Nah, ini upload video lalu catatan. Di sini catatan nggak ada, videonya ada, berarti dikurang satu. Berarti copy, masukkan ke bawah. Yang paling bawah ini ya. Nah, atau dari atas ini. Jadi lihatnya seperti ini. Nah, upload lalu catatan. Oh tadi juga jangan lupa fotonya, ya, sama foto juga. Klik di sini dulu, lalu duplikat, lalu dia muncul di gini. Tuh, ada dua kan? Kita ulang lagi lah. Nah, ini ada tiga. Nah, jadi ada tiga, lihat. Satu, dua, tiga kan? Nah, kita juga bikin ini dua lagi ya. Satu, dua. Copy. Ini supaya nggak ngetik lagi capek gitu kan, langsung. Tapi jangan lupa kita harus atur. Setelah upload foto, lalu minta keterangannya, geser. Ulangi, caranya adalah sampai muncul titik 6 ini. Nah, tekan, drag ke sini. Ya, gitu. Foto, drag ke sini. Itu caranya. Ya, oke. Itu cara membuat Google Form. Dan terakhir, kita percantik, kita sesuaikan tema ya, kita percantik ya. Ini udah selesai, sesuaikan tema, lalu pilih gambar. Nah, lalu pilih salah satu gambar mana yang teman-teman sukai gitu ya, teman-teman sukai mana. Kalaupun mau bentuknya surat teman-teman, berarti teman-teman harus ambil dari file komputer. Apa yang terjadi, lihat tuh di atasnya ada. Warnanya bisa kita tambahin, kita rubah, lihat ini warnanya rubah. Atau warnanya mau lebih ini gitu, ini bisa ya, yang mempercantik saja. Atau mau pakai surat teman-teman, silahkan tinggal gambarnya upload, lalu ambil unggah dari file. Ingat, saran saya untuk kalau mau surat, berarti suratnya itu yang di atasnya saja yang di crop ya, biar lebih mudah. Jadi langsung nggak harus potong ya, seperti ini ukurannya segini, yang di suratnya saja. Oke, untuk melihat hasilnya gimana, kita akan preview atau pratinjau ya. Jadi hasil kerjaan kita sudah selesai, kita pratinjau. Nah, ini untuk pratinjau. Kita cek satu-satu. Jika ada yang masih perlu perbaikan, ya kita perbaiki. Misalkan ada yang salah posisi, ada salah menunya, letaknya, tulisannya, ini boleh oke, kebetulan ini sudah betul, misalkan sudah cukup, kita keluar lagi ya. Nah, ini adalah bentuk pertanyaannya. Lalu kalau di preview, ini adalah bentuk untuk
silakan diuji coba dulu, diklik satu-satu, ya. Ya sudah, betul, kita keluar lagi, tinggalkan halaman, kita klik yang pensil ini ya, untuk balik ke format pertanyaan. Lalu jika sudah, teman-teman tinggal kirimkan. Cara mengirimkannya gimana? Cara mengirimkannya, klik kirim, lalu teman-teman ada ini untuk kirim formulir, tautannya gitu ya, perpendek URL-nya ya. Diulangi sekali lagi. Formnya sudah jadi, mau dikirimkan ke orang tua atau ke guru atau ke siapapun gitu ya. Klik kirim, pilih tautan ini ya, yang ini. Lalu terlalu panjang, maka perpendek URL-nya menjadi pendek, lalu salin. Nah, salin ini bisa di copy paste gitu. Kita buka WA-nya gitu ya. Kita buka WA, misalkan kita praktekkan, kita buka WA, lalu tinggal copy paste gitu ya. Misalkan kita buka WA, tuh WA-nya nggak ada di sini, mohon maaf, tinggal copy paste aja ke sini ya. Jadi ini sudah bisa masuk gitu. Oke, jadi kirim, tinggal masukkan ke WA. Lalu teman-teman bisa buka WA di sini ya, di internet gitu. Atau menuliskannya pelan-pelan, mengetikkannya gitu. Tapi hati-hati jangan salah huruf. Kalau satu huruf saja salah itu salah alamat. Saya ulangi, kirim, klik tautan, perpendek URL, lalu salin. Ya, setelah disalin ini berarti tinggal tempel di WA gitu ya. Pastikan WA-nya dulu ada di sini gitu ya. Ini saya mohon maaf, saya nggak ada WA-nya. Oke, gitu. Oke, selesai. Teman-teman sudah membuat ya, sudah membuat Google Form. Lalu untuk melihat respon, nanti responnya di sini nanti akan terlihat beberapa respon gitu. Atau saya akan contohkan bagaimana untuk mengolah respon. Kita keluar dulu dari sini. Google Drive-nya kita pakai Google Drive yang lain. Oke, kita pakai Google Drive yang lain. Oke, ke Google Drive yang lain berarti pakai ruang guru. Oke. Bagaimana cara kita melihatnya? Oke. Sebenarnya gini ya, teman-teman, eh di sini ada pertanyaan dan respon kan? Di sini ada pertanyaan dan respon. Nah, teman-teman klik di respon. Jika saya pindah ini ya, pindah Google Form. Klik di respon, teman-teman bisa melihat hasilnya di sini. Begitu. Nah, ini hasilnya, ini dapat kepantau langsung grafiknya. Lalu teman-teman ada pertanyaan juga di sini, ada individual di sini, silahkan pelajari ya. Tapi yang diutamakan yang ini, ringkasan-ringkasan grafiknya bisa dilihat. Lalu bagaimana kita cara menyimpannya di Excel? Nah, jadi Excelnya di sini dibuka dulu. Lihat respon di spreadsheet, nanti dibuat langsung otomatis isinya ya. Karena tadi masih kosong, maka kita belum bisa lihat. Makanya ini dari Google Drive yang lain. Begitu. Seperti ini cara melihatnya. Silakan rapikan untuk melihat. Untuk menyortirnya, bagaimana cara menyortirnya? Oke, sortir, tunjuk di salah satu sel di sini di paling atas, lalu data, terus membuat filter. Nanti kita bisa memfilter mana yang terbiasa berkata permisi, eh, yang tidak saja. Kita akan lihat siapa yang belum bisa nih, siapa yang belum terbiasa kata permisi. Oh, Riri, Aca, dan sebagainya. Ini tidak nih jawabannya, dia belum terbiasa berkata permisi. Jadi kita bisa enak sortir di sini, gitu ya. Ini ada salah isi di sini satu. Oh, ini yang terbiasa untuk terima nomor satu. Oke.
Ini yang perhatikan karena yang kita sortir yang ini ya. Oke, saya ulangi lagi. Saya ingin melihat terbiasa mengatakan terima kasih, tapi yang tidak gitu, siapa aja. Oh ternyata hanya tadi aja, tapi ini ya. Tapi yang lain gimana? Oke, jadi itu kita kelihatan dari beberapa anak, ada satu anak yang dari 121 ya, dari berapa? Ya dari 122 ini, yang tidak terbiasa mengatakan terima kasih adalah satu aja ini, gitu ya, terbiasa. Karena apa? Terbiasa berkata merevisi juga tidak, gitu ya. Di sini juga ada penilaian. Jadi teman-teman bisa melihat memanfaatkan data dengan cara sortir, gitu ya. Kalau kita pengen lihat yang ya-nya udah berapa orang, ini kita bisa lihat yang ya. Tapi khusus di sini, gitu ya. Terus itu di sini cek satu-satu. Untuk ngilanginnya, teman-teman pilih semua lagi. Ini yang pertama. Untuk melihat misalkan bagaimana cara melihat video, klik di sini. Di sini akan muncul alamat website. Jadi harus diklik dulu ya. Ada muncul ya kan ada dua, satu dua di sini kan. Yang ininya dimuncul, ini baru terlihat eh, foto dan videonya gitu. Nah, ini kegiatan yang dilakukan itu terlihat. Oke, jadi kita bisa memantau, dikumpulkan, jadi terdokumentasikan rapi, nggak bakal hilang selama email kita ada dan nggak lupa password gitu ya. Lupa password pun bisa minta kembali gitu ya. Ini semuanya seperti berikut dengan eh, apa namanya video juga. Lalu terakhir adalah bagaimana cara menyimpannya. Cara menyimpannya adalah pilih klik file lalu download. Ini otomatis akan download Microsoft Excel. Klik itu akan masuk ke unduhan atau ke download di folder teman-teman. Kalau di folder saya seperti ini gitu ya, ini masuk sudah ke folder. eh, ini masuk ke folder di unduhan ada satu file gitu. Kalau kita misalkan nggak buka Google Drive hasilnya udah ada. Gimana cara membuka apa namanya, cara membuka filenya? Ya udah tinggal diklik aja. Selama ada jaringan internet ya. Selama ada jaringan internet, baru ini bisa dibuka. Diklik kalau bisa terlihat gitu ya, apa yang di-upload gitu misalkan ya. Oke, itu jadi seperti itu caranya. Jadi kita bisa lihat. Itu mungkin penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa membantu. Jika tadi ada beberapa yang kurang jelas, teman-teman jika ada yang kurang jelas nanti bisa hubungi panitia untuk bisa saya jawab pertanyaannya, atau nanti saya sertakan nomor email dan telepon untuk teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut. Terima kasih, semoga bermanfaat dan ini dalam rangka membantu teman-teman yang tadi nggak sempat melihat terlalu jelas atau saya terlalu cepat, sehingga bisa teman-teman simak kembali. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.